Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyani dengan NIM 12221200061. Di sini saya akan menyampaikan tugas analisis saya sebagai ujian akhir semester mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Rudi. Analisis yang pertama yaitu percakapan antara mahasiswa dengan dosen. Berdasarkan gambar tersebut dapat dianalisis dari segi indikator, yaitu pada kalimat mangga, Abdi hari ini ngajar sampai maghrib di gedung B dan PPG, bisa pas duhur atau asar. Nah, indikatornya adalah A memberitahu B bahwa jadwalnya padat dan hanya bisa bertemu pada waktu tertentu, yakni saat duhur atau asar. Secara implisit, A meminta B untuk menyesuaikan jadwal bertemunya. Kemudian pada kalimat Bapak mohon maaf untuk bertemu dengan Bapak jam berapa ya? Nah, indikatornya yaitu B ingin memastikan waktu yang spesifik karena jam duhur atau asar adalah rentang waktu, bukan waktu pasti. Kemudian pada kalimat mangga jam 12.30 ya, indikatornya adalah A memberikan kepastian waktu yaitu pukul 12.30 sesuai konteks permintaan B. Kemudian pada kalimat Bapak mohon maaf untuk ruangannya di mana ya, soalnya saya ada jadwal LC. Nah, indikatornya yaitu B ingin memastikan lokasi agar dapat menyesuaikan jadwalnya yang lain, yaitu kegiatan LC di kampus 1. Analisis yang kedua yaitu deiksis. Pada gambar tersebut terdapat 3 deiksis, yaitu yang pertama deiksis persona atau orang. Pada kata abdi itu merujuk pada pihak A. Kemudian kata bapak digunakan oleh pihak B untuk merujuk pada pihak A sebagai tanda penghormatan. Kemudian ada kata saya digunakan oleh pihak B untuk merujuk pada dirinya sendiri. Yang kedua ada deiksis ruang atau tempat. Kata gedung B, PPG, dan depan C4 merujuk pada lokasi spesifik yang hanya bisa dimengerti dalam konteks kampus atau gedung. Kemudian yang ketiga ada deiksis waktu. Nah, pada kata hari ini merujuk pada waktu percakapan berlangsung. Kata duhur, asar, dan 12.30 merujuk pada waktu spesifik yang relevan dalam konteks jadwal kegiatan. Kemudian analisis yang ketiga yaitu peranggapan. Pihak A menganggap bahwa pihak B memahami lokasi seperti gedung B, PPG, dan depan C4. Selain itu, pihak A juga menganggap pihak B memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan waktu bertemu antara duhur atau asar. Pihak B menganggap bahwa pihak A mengetahui jadwal dan lokasi yang relevan untuk pertemuan karena pihak B ingin mendapatkan kepastian waktu dan tempat bertemu agar jadwal LC-nya tidak terganggu. Analisis yang keempat yaitu strategi kesopanan. Pihak A menggunakan kata mangga dalam bahasa Sunda menunjukkan keramahan dan kesediaan membantu meskipun jadwalnya sibuk. Pihak B menggunakan ungkapan permohonan maaf untuk menunjukkan kesopanan dan menghormati pihak A seperti pada kalimat Bapak mohon maaf untuk bertemu dengan Bapak jam berapa ya, dan Bapak mohon maaf untuk ruangannya di mana ya. Kalimat ini menunjukkan upaya menjaga jarak dan menghindari kesan memaksa serta sebagai strategi kesopanan negatif karena ia telah memberi pesan dengan banyak. Nah, jadi pada percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa percakapan itu mengandung implikator tentang kebutuhan yang menyesuaikan jadwal dan lokasi, deiksis yang relevan dengan konteks waktu dan tempat, peranggapan tentang pemahaman lokasi dan jadwal, serta strategi kesopanan untuk menjaga hubungan baik dan menghormati lawan bicara, terutama orang yang lebih tua. Analisis yang kedua yaitu percakapan antar saudara. Di sini saya akan menampilkan 2 percakapan antar saudara. Percakapan yang pertama yaitu sebagai berikut. Pada gambar tersebut dapat dianalisis dari yang pertama yaitu implikator. Pada kalimat ya udah nggak usah jawab dan gampang. Implikatornya adalah A menyampaikan bahwa respon dari B tidak diperlukan dan situasinya dianggap mudah untuk diselesaikan tanpa jawaban lebih lanjut. Kemudian pada kalimat dia kayak rakalingan banget Rombe Erin. Nah, implikatornya yaitu B menunjukkan bahwa seseorang pihak ketiga tidak memperhatikan dan tidak mengingat pihak A. Kemudian pada kalimat semangat Mbak Erin, hari ini Mbak Erin sudah hebat, sudah keren. Indikatornya adalah B memberikan dukungan moral kepada A sebagai respons untuk membangkitkan semangat atau mengapresiasi usahanya meskipun ia merasa kurang dihargai atau diperhatikan oleh pihak ketiga. Analisis yang kedua yaitu deiksis. Pada gambar tersebut terdapat 2 deiksis. Yang pertama yaitu deiksis persona atau orang. Pada kata dia merujuk pada pihak ketiga yang tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu seseorang yang dianggap tidak terlalu peduli. Yang kedua pada kata Mbak Erin merujuk kepada seseorang yang dihormati, yaitu Erin. Kemudian yang kedua ada deiksis waktu. Pada kata hari ini merujuk pada waktu percakapan berlangsung serta menegakkan fokus pada pencapaian atau usaha saat ini.
Analisis yang ketiga yaitu peranggapan. Pihak A menganggap situasinya cukup sederhana dengan dibuktikannya kata gampang untuk menyelesaikan tanpa memerlukan jawaban dari pihak B. Pihak B menganggap bahwa pihak A membutuhkan dukungan moral dan apresiasi atas usahanya dari orang ketiga tentang keberhasilan atau pencapaian hal ini. Analisis yang keempat yaitu strategi kesopanan. Pihak B menggunakan ungkapan semangat dan apresiasi pada kata semangat Mbak Erin, hari ini Mbak Erin sudah hebat, sudah keren untuk menunjukkan dukungan emosional. Pada frasa dia kayak rakelingan banget Mbak Erin, pihak B berusaha mengurangi kesan menyalahkan pihak ketiga dengan menggunakan ungkapan tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa percakapan ini menunjukkan hubungan yang saling mendukung. Implikatur mencerminkan perhatian pihak B terhadap situasi Mbak Erin. Dieksis memperjelas konteks waktu dan persona yang terlibat. Peranggapan menunjukkan asumsi terkait situasi Mbak Erin dan strategi kesopanan terutama digunakan oleh pihak B untuk memberikan apresiasi dan dukungan moral kepada Mbak Erin. Percakapan antar saudara yang kedua yaitu sebagai berikut. Pada gambar tersebut dapat dianalisis yang pertama yaitu implikatur. Pada kalimat ho-oh, bivini rung dipasang dan seso, implikaturnya yaitu pihak A menyampaikan bahwa wifi belum terpasang dan baru akan tersedia besok. Secara implisit, pihak A memberitahu bahwa koneksi internet saat ini tidak tersedia. Kemudian pada kalimat koala dan mesti sayang nak tumbas paketan, implikaturnya yaitu B merasa keberatan jika harus membeli kuota internet karena wifi belum tersedia dan akan tersedia beberapa hari lagi. Kemudian pada kalimat makasih Mbak wis merbarui, nah implikaturnya yaitu B berterima kasih kepada pihak A atas upaya atau informasi yang telah diberikan meskipun pihak A hanya menjelaskan keadaan. Analisis yang kedua yaitu deiksis. Di sini terdapat dua deiksis pada gambar tersebut, yaitu yang pertama ada deiksis persona atau orang. Pada kata adik merujuk pada pihak B yang menggunakan istilah kekeluargaan yang informal. Kemudian kata mbak merujuk pada pihak A sebagai panggilan hormat dan akrab yang berarti kakak dalam bahasa Jawa. Deiksis yang kedua yaitu deiksis waktu. Pada kata sesok merujuk pada hari esok dalam bahasa Jawa. Kemudian pada kata mbien merujuk pada waktu lampau dalam bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu analisis peranggapan. Pihak A menganggap bahwa pihak B ingin menggunakan wifi atau memerlukannya. Pihak B menganggap bahwa tanpa wifi ia harus membeli paket data untuk akses internet serta harus mengatur ulang pengaturan Playstore untuk aktivitasnya. Analisis yang keempat yaitu strategi kesopanan. Pihak B menggunakan panggilan akrab seperti Mbak untuk menunjukkan rasa hormat sekaligus kedekatan. Selain itu, ungkapan terima kasih seperti makasih Mbak wis memperbarui menunjukkan penghargaan terhadap usaha atau informasi yang diberikan oleh pihak A. Jadi dapat disimpulkan dari gambar tersebut yaitu percakapan ini mencerminkan hubungan informal namun sopan antara pihak A dan pihak B. Implikaturnya menunjukkan kebutuhan dan harapan pihak B terkait wifi. Deiksis memberikan petunjuk waktu dan hubungan persona. Peranggapan mencerminkan asumsi masing-masing tentang tanggung jawab dan situasi, serta strategi kesopanan digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga atau saudara. Analisis selanjutnya yaitu percakapan antar teman. Di sini saya menampilkan dua percakapan antar teman. Yang pertama sebagai berikut. Pada gambar tersebut, analisis yang pertama yaitu analisis implikatur. Pada kalimat minjem palu dong dan besok tolong bawain ya. Implikaturnya yaitu pihak A meminta bantuan pihak B untuk meminjamkan palu dan membawanya ke suatu tempat keesokan hari. Pihak A juga mengharapkan pihak B untuk setuju dan melaksanakan permintaannya. Kemudian pada kalimat insya Allah ya, nanti aku cari dulu. Implikaturnya yaitu pihak B memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya pasti, tetapi menunjukkan niat untuk membantu dengan catatan bahwa ia harus mencari palu tersebut terlebih dahulu. Kata insya Allah menyiratkan ketergantungan pada kondisi tertentu di luar kendali pihak B. Kemudian pada kalimat oke, implikaturnya yaitu A menerima dan memahami respons pihak B dengan menunjukkan persetujuan tanpa memaksa. Analisis yang kedua yaitu deiksis. Di sini terdapat dua deiksis, yaitu yang pertama ada deiksis persona atau orang. Pada kata aku merujuk pada pihak B sebagai pembicara. Kemudian kata dong merujuk pada bentuk akrab yang digunakan pihak A untuk menambahkan kehangatan dalam permintaan. Kemudian yang kedua ada deiksis waktu. Pada kata besok merujuk pada hari setelah percakapan berlangsung.
Pada kata nanti, merujuk pada waktu tidak spesifik di masa mendatang saat pihak B akan mencari palu. Analisis yang ketiga yaitu peranggapan. Pihak A menganggap B memiliki palu yang bisa dipinjam dan bersedia membantu dengan membawakan palu keesokan hari. Pihak B menganggap bahwa menemukan palu terlebih dahulu adalah syarat sebelum meminjamkan karena pihak A masih menggunakan kata nanti aku cari dulu yang berarti belum pasti ada atau tidaknya. Analisis yang keempat yaitu strategi kesopanan. Pihak A menggunakan kata dong untuk membuat permintaan terdengar lebih akrab dan ramah. Selain itu, pihak A menggunakan kata tolong yang menunjukkan penghormatan dan mengurangi kesan memerintah. Pihak B menggunakan kata insya Allah untuk menunjukkan komitmen yang tidak memaksa, sehingga menjaga ruang bagi kemungkinan ia tidak bisa memenuhi permintaan. Pihak B juga menambahkan frasa nanti aku cari dulu yang menyiratkan bahwa ia tidak langsung menolak tetapi memberikan tanggapan yang sopan. Jadi dapat disimpulkan dari gambar tersebut yaitu percakapan ini menggambarkan hubungan yang akrab dan sopan. Implikatornya menunjukkan keinginan pihak A untuk meminjam palu dan komitmen pihak B yang tergantung pada kondisi tertentu. Deeksisnya memberikan konteks, waktu, dan persona yang relevan. Peranggapan mencerminkan asumsi tentang kepemilikan palu dan ketersediaan membantu. Sementara strategi kesopanan menjaga keharmonisan dan rasa hormat dalam percakapan sesama teman. Percakapan antar teman yang kedua yaitu sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, analisis yang pertama yaitu indikator. Pada kalimat ini ada paket dan kalimat yang kamukan. Indikatornya yaitu pihak A memastikan bahwa paket tersebut milik pihak B dan akan menyerahkannya langsung sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian pada kalimat iya, tolong bukain Sal, bener nggak isinya? Soalnya kalau nunggu Senin lama. Indikatornya yaitu pihak B meminta pihak A untuk memeriksa isi paketnya dan memastikan isinya sesuai atau tidak. Selain itu, pihak B jika harus menunggu hingga Senin, waktu yang dibutuhkan akan terlalu lama. Yang kedua yaitu analisis deiksis. Nah, di sini terdapat dua deiksis. Yang pertama yaitu deiksis persona atau orang. Pada kata kamu merujuk pada pihak B sebagai pemilik paket. Kemudian pada kata Sal merujuk pada panggilan akrab dari pihak A ke pihak B untuk menambahkan kehangatan dalam percakapan. Kemudian yang kedua ada deiksis waktu. Pada kata Senin merujuk pada waktu mendatang yang spesifik. Hal ini menandai urgensi dalam konteks waktu. Analisis yang ketiga yaitu peranggapan. Pihak A menganggap bahwa paket tersebut mungkin milik pihak B dan memastikan bahwa pihak B adalah pemiliknya sebelum mengambil tindakan. Pihak B menganggap bahwa isi paket perlu diperiksa segera untuk memastikan kesesuaiannya karena jika menunggu hingga Senin terlalu lama dan kurang efisien. Pihak B menganggap bahwa pihak A bersedia membukakan paket atas permintaannya. Kemudian analisis yang keempat yaitu strategi kesopanan. Pihak B menggunakan panggilan akrab Sal menunjukkan kedekatan dan rasa hormat kepada pihak A. Selain itu, pihak B menggunakan kata tolong bukain Sal menunjukkan penghormatan kepada A dengan akrab. Jadi dapat disimpulkan dari percakapan ini yaitu menunjukkan hubungan yang dekat dan akrab antara pihak A dan pihak B. Implikatornya yaitu mencerminkan kebutuhan pihak B untuk segera memeriksa isi paket. Deiksisnya yaitu dengan membantu memberikan konteks waktu, tempat, dan persona. Peranggapannya menunjukkan bahwa asumsi terkait paket dan tanggapan serta strategi kesopanannya digunakan untuk menjagai harmoni dalam hubungan dan menunjukkan rasa hormat. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, dapat diambil refleksi yang pertama yaitu pentingnya kejelasan dalam komunikasi. Semua teks menunjukkan bahwa kejelasan dalam menyampaikan informasi, baik waktu, tempat, maupun maksud sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman bersama. Kejelasan informasi ini membantu meminimalisasi potensi miskomunikasi, terutama dalam konteks formal atau saat ada keterbatasan waktu. Yang kedua, pentingnya kesopanan dalam menjaga hubungan. Strategi kesopanan seperti permintaan maaf, penggunaan kata tolong, atau ungkapan apresiasi sangat efektif dalam menjaga hubungan, baik dalam konteks formal maupun informal. Kesopanan bukan hanya menjaga keharmonisan hubungan, tetapi juga menciptakan suasana nyaman dalam percakapan, bahkan ketika ada permintaan atau kritik. Yang ketiga, pentingnya konteks dan pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada konteks yang dipahami bersama oleh kedua pihak. Pemahaman konteks bersama adalah kunci keberhasilan komunikasi saat konteks tidak sepenuhnya dipahami kedua pihak. Diperlukan klarifikasi atau informasi tambahan untuk mencegah kesalahpahaman.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.